Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Harisi dengan NIM 2310500596 dari Prodi Ilmu Hadis angkatan 2023. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menggunakan salah satu aplikasi atau software hadis yang cukup memudahkan kita dalam mentakhrij hadis. Nah, nama aplikasinya itu adalah Hadissoft. Nah, Hadissoft ini cukup mudah ya untuk digunakan untuk pemula untuk mentakhrij hadis-hadis. Nah, ketika masuk tampilannya ini kita akan diberikan beberapa tampilan dasar. Yang pertama yaitu dari ikon buku. Nah, ikon buku ini dia menampilkan beberapa buku yang ada di software ini. Nah, di software ini tuh ada 14 buku atau 14 kitab, itu dari Sahih Bukhari sampai Musnad Asy-Syafi'i. Nah, kemudian ketika kita arahkan kursornya kepada salah satu buku, itu akan ditampilin rincian tentang buku tersebut atau kitab tersebut. Nah, di Sahih Bukhari misal itu ada 77 kitab, 3.761 bab dan 7.008 hadis. Kemudian ada di Sahih Muslim juga ada 56 kitab, 1.300 sekian bab dan 5.000 sekian hadis. Nah, kemudian ikon kedua itu ada gambar piala. Nah, gambar piala ini adalah berbagai jenis hadis ya yang ada di software ini. Dari hadis qudsi, hadis mutawatir, marfu, mauquf, maqtu dan lain sebagainya. Di sini juga ada ilmu hadis sebagai pembelajaran dasar, yaitu hadis itu ada hadis qudsi, hadis marfu, mauquf dan maktub dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada ikon rak buku. Nah, ikon rak buku ini menampilkan bab-bab yang ada di software ini. Misal tentang iman, ilmu, umat terdahulu, Al-Quran, adab, ibadah, makan minuman dan lain sebagainya. Nah, misal kita klik yang iman, itu ada ditampilkan berapa hadis di dalam kitab-kitab tersebut. Misal di Sahih Bukhari itu tentang iman ada 1874, Muslim itu ada 1716, Tirmizi ada 1400 sekian dan lain sebagainya. Kemudian untuk bintang ini semisal kita dapat suatu hadis dan kita ingin supaya tidak mencarinya lagi, itu kita bisa tambahkan di sini. Misal hadis ini kita tambahkan di sini, bagian sini. Nah, kemudian ikon pencarian. Nah, ini kita untuk mencari hadis di semua kitab ini. Akan tapi misal jika kita mau cuma kutubus sittah, maka kita cukup conteng kutubus sittah saja dari Sahih Bukhari sampai Sunan Ibnu Majah. Nah, akan tetapi misal mau sampai kutubut tis'ah kita mencari suatu hadis, maka itu conteng saja sampai ke Muwatta Malik. Nah, jika kita ingin mencari ke semuanya di 14 kitab tersebut, maka kita bisa conteng semua buku saja. Nah, di sini ada kolom pencarian. Nah, disinilah kita bisa menggunakan kata atau kalimat entah dalam bentuk bahasa Arab atau bahasa Indonesia untuk mencari sebuah hadis. Jika teman-teman belum mendownload keyboard bahasa Arab, di situ bisa kita tampil. Di sini sudah disediakan keyboard dengan bahasa Arab, jadi kita tidak perlu lagi mengubah keyboard kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Itu di icon keyboard ini. Nah, di icon keyboard ini kita bisa menggunakan font bahasa Arab. Misal kita mencari satu kata yakni tentang puasa ya, misal itu puasa saum, kita klik saum. Nah, kemudian kita klik ikon pencarian. Nah, di sini ditampilkan ya banyak sekali hadis-hadis tentang puasa. Itu di Sahih Bukhari ada 122, Sahih Muslim ada 106, Tirmizi ada 68, Abu Daud 70, Nasa'i ada 170 dan lain sebagainya. Nah, misalnya di Sahih Bukhari ini, nah di sini kan belum ada harokatnya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa atur supaya bisa berharokat gitu, biar kita mudah untuk membacanya. Nah, tinggal klik kanan di tab kalian atau di mouse kalian, itu ada harokat. Nah, tinggal kita pencet. Nah, itu akan berharokat. Misal juga kalau fontnya ini agak kurang bagi kita untuk membacanya tuh kurang suka ya, maka kita bisa ganti di font. Nah, di font ini kita bisa pilih fontnya yang bagus tuh buat Arab itu tradisional Arabic ya teman-teman ya. Kita coba pilih tradisional Arabic.
Nah ini tradisional Arabic, fontnya itu terserah mau 18 20 biar lebih gede ya. Nah itu kemudian di bold aja biar lebih tebal. Nah kita pencet OK. Nah itu sudah bagus teman-teman ya. Mau kita zoom itu kan gede boleh atau lebih kecil. Nah, kemudian nih sebelah kanan ini ada fitur-fitur yang lain juga teman-teman. Yang pertama yaitu ada fitur rantai. Nah rantai ini yaitu rantai sanad ya teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangan warna juga. Keterangan warna ini menerangkan bagaimana kedudukan sahabat tersebut. Nah, misal sini ada warna biru. Warna biru itu berarti sahabat, yaitu perawi paling utama. Kemudian ada perawi yang birunya lebih gelap, itu tingkatannya sekoh atau sekotun sekoh. Kemudian yang hijau muda ini sekoh atau adil. Kemudian hijau yang lebih gelap tuh ada soduk, laba sabi. Dan keterangan-keterangan selanjutnya itu bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah kemudian selain itu, selain menerangkan tata warna, di sini juga ada sebenarnya skema sanad gabungan teman-teman. Jika sanadnya itu hadisnya itu memiliki jalur yang berbeda. Nah tapi hadis utama ini cuma satu jalur sanad ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa melihat yang ini sanad gabungan. Nah, kemudian untuk melihat keterangan perawi itu kita bisa pencet namanya saja. Nah, misal Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Nah, di sini kita tinggal pencet. Nah, di sini akan muncul keterangan mengenai biografi perawi tersebut. Misal Abdullah bin Umar bin Khattab itu nama kunyahnya adalah Abdurrahman, nasabnya Ladawi Al-Quraisy, dia adalah kalangan sahabat. Tahun wafatnya 73 Hijriah. Nah, di sini juga ada penilaian ulama terhadap perawi tersebut. Misal dari Ibnu Hajar Asqalani menilai Abdullah bin Umar itu adalah sahabat. Az-Zahabi juga demikian. Nah, di sini juga diterangkan berapa sih hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut di kitab-kitab yang ada di software ini. Misal di Sahih Bukhari, ternyata Abdullah bin Umar itu meriwayatkan sekitar 790 hadis. Di Muslim ada 567, Tirmizi ada 300 sekian dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada tur takhrij. Nah, ternyata hadis yang kita pilihin tadi, hadis pertama dari Sahih Bukhari tadi, itu takhrijnya ada 14. Dari Sahih Bukhari ada, di Muslim ada, di Abu Daud ada, Tirmizi ada, Nasai ada, dan Musnad Ahmad. Nah, di sini ada juga fitur orang dengan kaca pembesar ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mencari nama perawi yang ingin kita ketahui biografinya atau biodatanya. Kita bisa mencari dengan nama asli atau nama kunyahnya. Misal tadi Abdullah bin Umar itu nama aslinya, kunyahnya tadi siapa. Kemudian kunyah yang terkenal misal Abu Hurairah, kita bisa mencari pakai Abu Hurairah. Kurang lebih begitu ya teman-teman, bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Hadissoft ini. Kita sebenarnya aplikasi ini cukup simple ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau mentakris hadis gitu daripada menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih berat. Sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.